proses konsultasi sudah berlangsung kira-kira dalam 5 kali pertemuan antara DPR, Komisi 2 dalam hal ini, pemerintah, KPU dan Bawaslu. Nah, ada sekitar 9 PKPU yang akan dibahas di dalam proses konsultasi tersebut. Artinya hampir seluruh PKPU terkait dengan pencalonan, kampanye, dana kampanye dan lain sebagainya akan dibahas oleh DPR. Catatan pertama terkait dengan proses yang sedang berlangsung, saya ingin sampaikan bahwa proses ini sebenarnya sudah sangat terlambat karena tahapan pilkada sudah berjalan, bahkan hari ini sudah berlangsung tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan di beberapa daerah. Sementara peraturan KPU terkait dengan pencalonan masih diperdebatkan di DPR. Nah, ini jelas sebagai salah satu kondisi yang sudah sangat terlambat dan tidak ideal dalam konteks penyelenggaraan pilkada. Dalam sampai konsultasi kemarin, dari 9 PKPU yang mestinya dibahas, baru 2 atau baru 1 yang tuntas dibahas, yakni peraturan KPU terkait dengan tahapan program dan jadwal pilkada 2017. Baru 1 yang tuntas, sedangkan baru dalam proses 1 lagi peraturan KPU yang tentang pencalonan itu masih berjalan dan ditunda pembahasannya sampai Jumat depan, Jumat dalam minggu ini, tanggal 2 September. Karena Komisi 2 akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah dan proses pembahasan peraturan KPU ini akan ditunda sampai Jumat minggu depan. Nah, dalam kondisi ini sekali lagi kami menekankan proses ini jelas sudah sangat tidak ideal dalam konteks penyelenggaraan pilkada 2017 karena tahapan pilkadanya sudah berjalan sementara peraturan teknis penyelenggaraannya masih diperdebatkan di DPR. Nah, terkait dengan proses pembahasan yang berlangsung di DPR, kami sempat mengikuti dalam beberapa kali forum pertemuan. Satu, memang terlihat jelas bahwa kondisi yang tidak ideal dalam proses konsultasi peraturan KPU ini, di mana penyusunan tahapan dan kemudian tentang waktu yang disusun oleh KPU itu jelas menjadi domain dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Tapi kan kemudian DPR dengan alas bahwa proses konsultasi mesti mengikat, justru masuk terlalu jauh mengintervensi kewenangan KPU dalam penyusunan program, tahapan, dan jadwal pelaksanaan pilkada. Beberapa hal yang menurut kami keliru yang dilakukan oleh DPR adalah pertama, DPR masuk untuk menukar atau mengganti serta mempersingkat beberapa tahapan pilkada yang sudah disusun oleh KPU. Ini jelas salah satu kondisi yang sangat tidak baik bagi penyelenggara pemilu, tidak sehat dalam penyelenggaraan pilkada, karena mesti merubah konstruksi tahapan program penyelenggaraan pilkada di tengah tahapan yang sudah berjalan. Ini tentu langkah yang tidak sesuai dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang baik. Beberapa hal yang diminta diganti oleh DPR itu adalah terkait dengan pertama, penetapan pendaftaran pemilih yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember itu tidak boleh lagi ada penambahan pemilih setelah itu. Padahal di dalam undang-undang disebutkan ada daftar pemilih tambahan, yakni orang yang akan didaftar sebagai pemilih ketika dia tidak didaftar dalam DPT. Nah, logika DPR yang mengatakan karena sudah ada IKTP mestinya semuanya clear, ini tentu tidak memberikan jaminan. Nah, yang kedua terkait dengan pemahaman yang keliru bagi anggota Komisi 2 yang memaksa mempersingkat masa penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan. Sengketa tata usaha negara itu memang disebut dalam Undang-Undang Pilkada berjalan selama 30 hari. Tapi kan kemudian hari yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pilkada itu adalah hari kerja. Nah, itu dijelaskan secara detail dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 10 tahun 2016. Namun kemudian DPR justru ngotot untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara menjadi 30 hari kalender, tidak kerja, tidak hari kerja, dan sehingga ini terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan pemahaman bagi pembentuk undang-undang sendiri, padahal mereka yang membuat undang-undangnya, tapi kemudian justru keliru memahami makna hari yang disebut di dalam Undang-Undang 10 tahun 2015 itu. Nah, kemudian yang terakhir soal memaksakan poin tadi nanti akan diulas lebih dalam oleh teman-teman. Terpidana yang menjalani masa percobaan untuk masuk di dalam ketentuan peraturan KPU tentang pencalonan. Nah, DPR dalam beberapa kali kesempatan selalu saja menekankan bahwa proses konsultasi adalah proses yang mengikat. KPU tidak punya wewenang untuk membantah
tidak punya wewenang untuk menjelaskan lebih lanjut, tidak punya wewenang untuk menafsirkan lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah ini kemudian yang justru kontraproduktif dengan semangat penyelenggaraan pilkada yang jauh lebih adil, jauh lebih demokratis yang manfaatnya untuk masyarakat. Nah pada rapat terakhir kemarin yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB sore, itu dikatakan bahwa ketentuan untuk terpidana yang sedang mengalami masa percobaan meski dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah itu sudah dimasukkan kepada kesimpulan rapat yang notabene KPU menolak itu. Nah kemudian DPR ngotot karena ini sudah menjadi kesimpulan rapat pada RDP Jumat yang lalu, akhirnya dipaksa untuk masuk menjadi kesimpulan rapat. Nah terakhir saya ingin tekankan sekali lagi bahwa proses konsultasi di DPR satu ini sudah sangat terlambat dan tidak ideal lagi terkait untuk penyelenggaraan pilkada 2017. Dan yang kedua, proses konsultasinya pun kemudian berjalan dengan tidak seimbang dalam artian beberapa hal yang semestinya menjadi kewenangan penuh KPU telah nyata diintervensi oleh Komisi 2 dan pemerintah pun masuk ke dalam proses itu sehingga menyebabkan jalannya kewenangan KPU dalam menyusun peraturan teknis penyelenggaraan pilkada diintervensi oleh Komisi 2.